Dan untuk mengetahui lebih jauh mengenai program ini, kita langsung berbincang dengan penggerak kewirausahaan untuk berantas kemiskinan, ada Mas Sandi Wijaya. Selamat sore, Mas Sandi. Halo, selamat sore Metro TV. Selamat sore, Mas. Jadi bisa diceritakan dong kira-kira gambaran tentang program pelatihan yang diberikan bagi keluarga tidak mampu ini seperti apa sih, Mas? Jadi program pelatihan yang diberikan untuk masyarakat yang tidak mampu ini, kita dengan memberdayakan keluarga agar keluarga menjadi keluarga yang mandiri, yang juga dapat memiliki penghasilan atas usahanya sendiri, dan juga untuk menurunkan tingkat kemiskinan, sehingga juga untuk mencegah agar anak tidak ditaruh ke panti asuhan atas dasar kemiskinan ataupun karena pendidikan. Oke, Mas Sandi awalnya bisa tergerak hatinya untuk melakukan pelatihan kewirausahaan ini bagaimana sih, Mas? Jadi sebenarnya awal mulanya tergerak itu karena berdasarkan research yang telah dijalankan oleh partner Western Alliance Alliance Indonesia, yaitu Dr. Rodney, juga telah melakukan research bahwa ternyata di dalam panti asuhan di Bali itu anak-anak masih memiliki keluarga di panti asuhan tersebut. Lalu setelah kami telusuri, kenapa anak-anak ini masih punya keluarga kok ada di panti asuhan? Lalu kami approach ke keluarga tersebut, akhirnya keluarga tersebut menjawab karena faktor kemiskinan dan juga faktor pendidikan. Akhirnya setelah proses berjalan, kita lakukan reunifikasi anak kepada keluarganya, dan juga kami memberdayakan keluarga dengan memberikan modal usaha agar keluarga dapat memulai mikrobisnis. Oke, Mas Sandi sejauh ini sudah berapa lama sih berjalannya dan untuk warga yang telah dibantu sejauh ini bagaimana nih hasilnya? Kalau berjalannya Western Alliance Indonesia itu sebenarnya ditemukan awalnya 2007, lalu resminya 2015, dan program pemberdayaan ini telah dijalankan dari tahun 2019. Sebelumnya kami juga membantu saat pasca COVID, itu di setiap minggu kami juga mengirimkan sembako kepada warga yang kurang mampu di Bali, itu seminggu 2 kali. Kami mencari data dari Banjar setempat, kami memberikan bantuan kepada mereka, dan juga keluarga yang telah berhasil kami bantu sebenarnya sudah kurang lebih 100 keluarga. Tapi sekarang ini ada 50 target keluarga yang ingin kita bantu, yang berada di Bali dan juga berada di Nusa Tenggara Timur. Oke, ada 50 keluarga yang akan dibantu diberikan pelatihan kewirausahaan. Nanti pelatihan yang akan diberikan kepada 50 keluarga ini apa saja sih, Mas? Nah, jadi proses pelatihan tersebut juga ada langkah-langkahnya. Pertama, kita juga harus mengidentifikasi keluarga tersebut. Lalu setelah itu juga kita mencari tahu bakat dan keterampilan dari keluarga tersebut seperti apa. Lalu juga kami memberikan modal usaha agar setelah bakat dan skill diketahui, kita memberikan modal usaha agar keluarga tersebut bisa memulai usaha. Setelah itu kami juga melakukan follow up, misalnya setelah usaha berjalan selama 1 bulan, bagaimana nih setelah 1 bulan ini, apakah sudah ada pendapatan, apa kesulitan yang dialami. Lalu setelah itu di tahap terakhir kita akan terus follow up selama setahun 2 kali, setiap 6 bulan. Mas Sandi, tadi sempat disebutkan memberikan modal usaha. Modal usaha yang diberikan bagi keluarga ini berupa cash atau berupa bantuan seperti barang untuk memulai usahanya? Baik, terima kasih. Bantuan yang diberikan merupakan bantuan seperti barang-barang juga. Seperti contohnya ada di Bali ada seorang pria yang memiliki anak dan dia buta. Jadi waktu kita pendekatan kepada bapak tersebut adalah seorang tukang pijat. Tapi karena beliau buta, tetangganya juga bilang, ya sekarang jadi sepi di rumahnya, tidak ada yang datang lagi. Secara kita pendekatan dan kita cari tahu, oh ternyata kasur yang digunakan itu kotor. Jadi kita menggantikan kasur yang lama yang kotor tersebut dengan kasur yang baru sehingga dapat digunakan. Lalu juga ada keluarga yang kita bantu
dengan barang-barang seperti ada ibu-ibu yang kita bantu di Bali, dia memulai usaha dengan usaha rempeyek, jadi kita bantu dengan panci, dengan alat masak. Kalau bantuan dana itu kita gunakan untuk pendidikan anak di keluarga tersebut, agar anak tersebut tidak putus sekolah. Oke, berarti bantuannya berupa barang begitu ya untuk memfasilitasi para keluarga ini untuk berusaha dan juga berwirausaha. Nah, Mas Syandi kan sudah berdiri dari tahun 2007 ya, sudah hampir 17 tahun lah berdiri. Sejauh ini apa sih kendala terberatnya? Kendala terberat itu jujur kalau dari selama berjalan ini adalah keluarga yang tidak mau dibantu. Jujur tujuan kami juga untuk mengurangi angka kemiskinan karena berdasarkan research itu kurang lebih 10% bahwa masyarakat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi kendala yang sulit itu ketika kita sudah melakukan approach kepada keluarga tersebut, tapi keluarga tersebut tidak memanfaatkan kesempatan yang telah kita berikan. Nah, dari situ mulai kita harus melakukan pendekatan kepada ketua RT atau Banjar di Bali, bahwa kita menginformasikan bahwa di rumah ini ada kepala keluarga yang butuh bantuan, dan kita telah mencoba melakukan pendekatan, melakukan membantu dengan micro bisnis, tapi tidak berjalan sesuai dengan rencana. Di sanalah kami yang harus juga menginformasikan ke warga sekitar bahwa di sini ada keluarga juga yang harus diperhatikan dan jangan didiamkan. Oke, masih ada kendala-kendala yang dihadapi. Nah, Mas, ini kan akan membantu 50 keluarga nih, tadi sempat Pak Syandi sampaikan ya. Sebetulnya bagaimana sih bantuan seperti apa yang diharapkan untuk bisa melakukan pelatihan kewirausahaan dan berapa, Mas? Kalau bantuan, jujur ada dua, yaitu juga ada dana tunai. Nah, tunai ini digunakan untuk modal usaha, biaya pendidikan, dan juga kebutuhan dasar lainnya. Kalau bantuan logistik seperti peralatan untuk usaha kecil, perlengkapan sekolah, dan juga bahan makanan atau sembako. Dan kalau donasi yang kita butuhkan, untuk target sekarang sekitar 150 juta target yang kita butuhkan. Target 150 juta. Kalau sampai saat ini sudah terkumpul berapa, Mas Syandi? Boleh kami tahu? Kalau dari platform Benih Baik masih sangat jauh, jadi dari itu kami membutuhkan donasi juga dari masyarakat Indonesia. Sejauh ini kalau kita lihat dari platform Benih Baik masih ada baru terkumpul sekitar 50.000. Baru 50.000, jadi masih jauh sekali dari target ya Mas Syandi ini. Sejauh ini pernah nggak sih ada pemerintah daerah mungkin yang reach out program Mas Syandi ini? Ya, kami juga bekerja sama dengan pemerintah setempat dan juga tokoh-tokoh lokal, dan respon dari mereka pun juga sangat senang untuk membantu dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di Bali dan juga di NTT, Nusa Tenggara Timur. Upaya seperti apa, Mas, yang diusahakan oleh pemerintah dan juga tokoh-tokoh daerah untuk menggerakkan pelatihan kewirausahaan terutama bagi masyarakat di sana? Kalau yang kita alami dari Banjar yang kita bantu itu, mereka mencarikan data siapa dari komplek tersebut atau dari kawasan yang dia pegang, siapakah keluarga yang sangat membutuhkan bantuan. Jadi juga kami sebenarnya menerima request atau menerima juga panggilan. Jadi keluarga ini yang harus dibantu karena ibu ini tidak memiliki pekerjaan atau telah menganggur berapa lama. Jadi disitulah kami sangat juga berterima kasih atas pergerakan dari pemerintah yang juga membantu kami untuk mengetahui keluarga mana yang membutuhkan bantuan agar kita bisa bantu. Oke, semoga dengan perbincangan ini ya Mas Syandi, semua warga dan semua pemirsa Newsline, orang-orang baik ini tergerak untuk menyumbang dan juga membantu ya para keluarga ini untuk berwirausaha dan juga bisa membantu taraf hidupnya lebih baik. Terima kasih Mas Syandi Wijaya selaku penggerak pelatihan kewirausahaan. Sukses selalu Mas Syandi.